Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi bertamasya ke Pulau Bintan, menikmati pantai dengan bermain pasir. Perkenalkan, nama saya Nur Jaman dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Tahun ini dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025, saya berpartisipasi dalam apresiasi GTK transformatif. Adapun tema yang saya angkat adalah pembelajaran mendalam Sole, menjembatani keterbatasan dengan digitalisasi luring dan KA generatif di sekolah pulau. Mau tahu bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Di balik rimbunnya hutan Pulau Numbing, Bintan Pesisir, Kepulauan Riau, berdiri tegak SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Sekolah kami berada di garis terdepan, tempat keterbatasan bertemu dengan pendidikan. Listrik 24 jam, baru beberapa bulan kami dapatkan. Sinyal seluler ada, tapi masih terbatas, hanya tersedia di beberapa tempat saja. Kami berada di tengah hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Keterbatasan ini adalah realita kami. Namun, apakah ini akhir dari mimpi kami untuk mendapatkan pembelajaran digital? Tentu tidak. Kami mengadakan internet satelit, namun hanya terbatas di ruang guru dan laboratorium saja. Belum bisa mengakses ke kelas-kelas. Tapi saya percaya, di tengah keterbatasan ini, pembelajaran digital selalu menemukan celah. Praktik baik ini adalah upaya kami menjembatani keterbatasan tersebut. Saya menerapkan model pembelajaran Sole, Self-Organized Learning Environments, sebuah pendekatan mendalam yang mempercayakan eksplorasi pengetahuan pada rasa ingin tahu murid, dan menggabungkannya dengan teknologi yang tersedia, digitalisasi luring, dan integrasi KA generatif di sekolah pulau. Hal pertama yang saya lakukan adalah bertemu dengan kepala sekolah untuk meminta izin berkolaborasi dengan guru yang lain. Saya pun mengidentifikasi kondisi sosial emosional murid untuk mengetahui karakteristik murid secara mendalam dengan mengobrol dengan guru BK, Bu Susan Fili. Selanjutnya saya melakukan asesmen awal sebagai landasan untuk melakukan pembelajaran. Saya menggunakan rumah pendidikan, asesmen kelas. Hasilnya, 1 dari 19 siswa mempunyai level dasar, sedangkan sisanya masih di level butuh perbaikan. Meskipun demikian, beberapa siswa yang nilainya cukup tinggi saya sebar sebagai tutor sebaya nanti. Saya pun mulai masuk ke kelas. Saya mulai dengan berdoa sebagai perwujudan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satu bagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saya pun mulai menjelaskan langkah-langkah dari Sole ini. Langkah pertama dari Sole adalah big question atau pertanyaan besar. Pemicu yang merangsang rasa ingin tahu agar pembelajaran lebih bermakna bagi murid. Selanjutnya, tahap investigasi. Karena kelas belum terakses internet, kami memanfaatkan potensi teknologi yang ada. Saya menyediakan media interaktif berbasis H5P atau offline bernama Detektif Sejarah. Anak-anak bekerja dalam kelompok. Mereka bukan hanya mencari untuk memahami, tapi menjelajah sumber daya digital yang sudah kami siapkan. Inilah self-organized learning yang kami modifikasi. Mandiri dengan sumber daya digital yang terbatas. Sebagai assessment for learning, murid diberi tantangan soal dengan metode station rotation, di mana setiap kelompok menjalani tantangan yang berbeda pada setiap stationnya. Jelas sekali terlihat murid sangat senang dalam menjalani metode ini. Selanjutnya, di hari kedua, inilah puncak inovasi kami, integrasi KA generatif. Internet terbatas kami gunakan secara strategis. Setelah eksplorasi offline, kelompok siswa secara bergantian memanfaatkan akses internet terbatas di laboratorium. Pada hari kedua ini, saya pun bermitra dengan guru informatika dan KKA yaitu Bu Lia. Beliau membantu saya untuk menjelaskan teknik prompt agar hasil pencarian dapat maksimal. Untuk mengaplikasikan pengetahuan, murid pun memasukkan prompt ke KA generatif untuk membuat jadwal penelitian dan draft laporan penelitian sejarah di sekitar mereka. Selanjutnya, murid berkolaborasi membuat laporan menggunakan Google Dokumen. Laporan yang dulunya hanya ditulis tangan, di buku, dan ditulis satu orang, kini bisa diakses oleh siapa saja
dan di mana saja. Langkah terakhir Soleh yaitu mengkaji ulang atau review dan merefleksi, berbagi temuan, saling mengoreksi, dan membangun pengetahuan bersama. Hasilnya, pembelajaran menjadi sangat mendalam dan kontekstual. Dulu kalau belajar rasanya jenuh, Pak. Tapi sekarang, walau sinyal terbatas, tapi kami bisa menggunakan laptop, berdiskusi, dan mencari tahu sendiri. Apalagi saat belajar menggunakan AI di lab, rasanya senang sekali. Rasanya seperti kami dekat dengan teknologi. Begitu sangat memudahkan. Terima kasih ya, Pak. Mereka tidak hanya menerima materi, tapi menciptakan pengetahuan. Keterbatasan kami memaksa kami untuk berinovasi, menggabungkan kemandirian ala Soleh dengan teknologi luring dan sentuhan kecerdasan artifisial untuk membangun generasi yang literat di bidang teknologi dan KA. Selain itu, sebagai seorang guru, saya menekankan kepada murid tentang etika pemanfaatan KA agar mereka tetap memiliki tanggung jawab dan agar murid menyadari bahwa KA tidak selalu benar. Sebagai pengguna, kita harus menyisakan ruang kritis dan perspektif. Karena itulah yang tidak dimiliki KA saat ini. Untuk meningkatkan keberhasilan, saya pun melakukan kolaborasi. Lewat pertemuan rutin, saya berusaha membagikan pengalaman, menyamakan persepsi dan bekerja sama dengan guru lain untuk sama-sama menggunakan KA secara efektif melalui PROM dan secara bertanggung jawab melalui etika KA. Selain itu, agar dampak dapat menyebar lebih luas lagi, saya mencoba berbagi dengan MGMP di Kabupaten Bintan dan dengan teman-teman mahasiswa di UIN Fatmawati, Bengkulu. Saya percaya setiap anak dimanapun mereka berada punya kesempatan yang sama, termasuk di pulau ini. Digitalisasi bukan soal sinyal, tapi soal mindset dan strategi yang tepat. Kami tidak menunggu infrastruktur sempurna, tapi kami menyempurnakan infrastruktur yang ada dengan memaksimalkannya. Model Soleh dengan digitalisasi luring dan KA generatif ini telah membuktikan lokasi terpencil bukanlah penghalang pembelajaran mendalam. Ini adalah praktik baik yang kami lahirkan dari kondisi keterbatasan di sekolah kepulauan. Kepada seluruh rekan GTK di pelosok negeri, jadikanlah keterbatasan sebagai guru terbaik kita. Jika kami di tengah hutan dengan sinyal terbatas saja bisa mengintegrasikan teknologi dan KA generatif, Anda pun pasti bisa. Itulah cerita pembelajaran saya di sekolah pulau ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Izinkan saya menutup dengan pantun. Ombak memecah di pantai Trikora. Nelayan menebar jala di pagi hari. Keterbatasan bukanlah sebuah lara, tapi tangga untuk berkreasi dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Nurjaman SPD atas inisiatif dan dedikasinya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan media pembelajaran interaktif detektif sejarah dan penerapan pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial di sekolah. Penerapan media ini telah membawa perubahan signifikan dalam pembelajaran sejarah. Kami melihat langsung bagaimana siswa menjadi lebih antusias, terlibat aktif, dan mampu berpikir kritis dalam menganalisis langkah-langkah penelitian sejarah. Terima kasih atas segala kerja keras dan dedikasinya. Teruslah berkarya untuk pendidikan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai perwakilan dari orang tua dan seluruh masyarakat, kami sangat mengapresiasi dan bangga melihat inovasi yang diterapkan oleh Pak Nurjaman. Momen paling berharga adalah melihat betapa antusiasnya para siswa menggunakan kecerdasan artifisial di kelas. Ini adalah lompatan besar. Kami menyadari bahwa alat seperti KA adalah keterampilan masa depan. Dan untuk mencobanya secara langsung adalah sebuah kehormatan. Hal ini memberikan kami keyakinan bahwa sekolah kami tidak lagi terisolasi dari perkembangan teknologi global. Kami berharap Pak Nurjaman terus berinovasi untuk anak-anak kami di pulau ini.